Ibaratnya seperti lautan yang dalamnya tak terduga. Begitu pula dengan hati manusia, penuh misteri dan tidak mudah dipecahkan. Ada sebuah ungkapan populer yang mengatakan bahwa mengetahui isi hati seseorang bisa sekompleks mengukur kedalaman laut, terutama saat kita mencoba mengungkapkan apakah seseorang sedang menyembunyikan kebenaran atau tidak. Nah, untuk membantu kita mengenali tanda-tandanya saat menghadapi ketidakpastian ini, mari kita pelajari bersama 10 tanda yang menurut ilmu psikologi menunjukkan jika seseorang mungkin sedang berbohong. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Tanpa basa-basi, mari kita bahas bersama. Yang pertama, tubuh yang menjaga jarak. Salah satu indikator orang yang sedang berbohong bisa terlihat dari cara mereka mengatur posisi tubuh. Pernahkah Anda menyaksikan seseorang yang tiba-tiba menjadi seperti ingin melindungi dirinya? Mungkin mereka membungkuk atau posisi tubuh mereka seolah-olah menciptakan sebuah benteng untuk diri sendiri. Ini adalah tanda klasik dari seseorang yang mungkin tidak sedang berbicara kebenaran. Secara tidak sadar, mereka cenderung membuat barrier atau penghalang dengan tubuh mereka ketika berbohong. Ini seperti bahasa tubuh yang berusaha mengatakan, "Saya perlu menjaga jarak dari situasi ini." Yang kedua, gestur berlebihan atau terlalu hati-hati. Dalam dunia kebohongan terdapat dua jenis pembohong. Yang pertama, gestur tubuh yang berlebihan, dan yang kedua, gestur tubuh yang berhati-hati. Beberapa orang menjadi pribadi dengan gestur yang berlebihan, seperti menggunakan tangan dan tubuh mereka untuk mengalihkan perhatian dari kebohongan. Sementara itu, yang kedua, ada yang juga memilih jalur kehati-hatian, bergerak dengan minim, berbicara pelan, dan menjaga ekspresi wajah agar tidak terbaca. Semua demi menjaga agar kebohongan mereka tidak terungkap. Yang ketiga, tidak konsisten dalam bercerita. Ketidaksesuaian cerita merupakan salah satu bentuk kebohongan yang paling jelas dan menonjol dari seseorang yang tidak berkata jujur. Jika Anda mengamati dengan seksama dan menanyakan kembali detail yang sama, seringkali orang yang berbohong akan terjebak dalam jaringan ceritanya sendiri, memberikan versi atau detail yang berbeda dari apa yang mereka sebutkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin sedang menciptakan cerita di tempat, bukan berbagi pengalaman atau fakta yang sebenarnya terjadi. Yang keempat, menghindari kontak mata. Salah satu tanda klasik yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran adalah ketika seseorang menghindari kontak mata. Dari perspektif psikologis, ini terjadi karena orang yang berbohong biasanya merasa kurang percaya diri tentang apa yang mereka katakan. Mereka mungkin khawatir bahwa kontak mata yang terlalu lama akan memperjelas ketidakpastian atau kebohongan mereka, sehingga memilih untuk melihat ke arah lain. Kontak mata yang dihindari ini sering diinterpretasikan sebagai tanda tidak nyaman dengan situasi atau sebagai upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Yang kelima, mengulang pertanyaan. Perhatikan ketika seseorang sedang mengulang pertanyaan yang Anda ajukan sebelum memberikan jawaban. Ini bukan tanpa alasan. Mereka sedang mencari waktu tambahan untuk merancang jawaban yang meyakinkan. Mengulangi pertanyaan meminta mereka beberapa detik berharga untuk menimbang-nimbang kata-kata dengan harapan membuat cerita mereka terdengar lebih kredibel. Yang keenam, tidak dapat bercerita dengan detail. Seorang pembohong biasanya akan kesulitan saat diminta untuk menyampaikan detail-detail spesifik tentang sebuah cerita atau peristiwa. Mereka mungkin memulai dengan versi yang sangat umum atau ringkas, dan ketika diminta untuk memberikan lebih banyak detail, mereka sering terjebak tanpa persiapan sebelumnya untuk menopang kebohongan mereka dengan detail yang kaya dan mendalam. Akan terlihat jelas ketidakmampuan mereka dalam memperkaya cerita ini, dan ini menjadi momen penting bagi Anda sebagai pendengar untuk mengamati inkonsistensi dan kekurangan dalam narasi mereka. Yang ketujuh, tampak ragu dan tidak nyaman. Seorang pembohong saat bercerita seringkali terlihat ragu-ragu dan merasa tidak nyaman. Hal ini bukan hanya karena mereka berusaha keras untuk menciptakan cerita, tetapi juga karena adanya kekhawatiran mendalam tentang apakah kebohongan mereka akan diterima atau terbongkar oleh lawan bicara. Tanda-tanda seperti ketidakpastian ini seperti dalam bersuara, perubahan sikap tubuh yang cepat, atau kebiasaan menggaruk kepala dan wajah dapat menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain tentang kebenaran yang mereka ciptakan. Yang kedelapan, perubahan subjek cerita. Salah satu strategi umum yang digunakan oleh orang yang berbohong adalah cepat-cepat mengalihkan topik percakapan. Mereka cenderung memasukkan detail yang tidak relevan atau merubah fokus diskusi untuk menghindari pembahasan lebih lanjut mengenai fakta yang sebenarnya. Ini dilakukan dengan harapan mengalihkan perhatian dari kebohongan dan mengurangi resiko ketahuan. Yang kesembilan, ekspresi wajah yang tidak sesuai.
Bahasa tubuh dan ekspresi wajah memainkan peran penting dalam komunikasi. Dan ketika seorang berbohong, seringkali ekspresi mereka tidak selaras dengan apa yang mereka katakan. Contoh yang paling jelas adalah ketika seseorang mengatakan "ya", namun kepala mereka menggeleng, atau sebaliknya. Inkonsistensi antara ucapan dan ekspresi wajah ini merupakan indikator kuat bahwa cerita atau pernyataan yang diberikan mungkin tidak sepenuhnya benar. Yang ke-10, tubuh berkeringat. Saat seseorang berbohong, tekanan psikologis yang mereka alami bisa memicu sistem saraf otonom mereka, yang berakibat pada respon fisik tertentu. Salah satunya adalah keringat. Keringat ini seringkali muncul di area pada wajah, meliputi dahi, di atas bibir, sekitar mulut, dan dagu. Fenomena ini terjadi meskipun orang tersebut tidak berada dalam kondisi fisik yang memicu keringat, seperti ruangan yang panas, dan sebagainya. Keringat yang muncul dalam situasi seperti ini menandakan adanya ketidaknyamanan atau tekanan psikologis yang seringkali dikaitkan dengan kebohongan. Baik, itulah 10 ciri-ciri atau tanda orang yang sedang berbohong, berdasarkan ilmu psikologi. Namun penting untuk diingat bahwa beberapa individu yang sudah terbiasa berbohong mungkin telah mengasah kemampuan mereka untuk mengontrol ekspresi wajah, gerak tubuh, dan berbagai tanda lainnya, sehingga menjadi lebih sulit untuk dideteksi. Karena itu diperlukan pengamatan yang lebih teliti dan latihan untuk benar-benar mampu mengidentifikasi apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Ingatlah, keterampilan ini bukan hanya tentang mengenali tanda-tandanya, tapi juga memahami kompleksitas perilaku manusia. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya cara tersendiri yang bisa mengetahui seseorang itu sedang berbohong atau tidak? Jangan ragu, jangan sungkan untuk bagikan pengalaman dan tips kalian di kolom komentar ya. Jadi kita bisa saling belajar satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.